Halo teman-teman, kembali lagi bersama Senar Film. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Beauty Trip. Film yang disutradarai oleh Hek Chenan, berdurasi 1 jam 22 menit, menceritakan tentang seorang pria playboy yang terdampar di padang pasir gurun, kemudian ditangkap oleh suku Haliba. Suku Haliba adalah suku perempuan yang cantik dan menawan. Tentu saja semua pemeran suku Haliba ini memiliki bodi yang mantap, putih mulus seksi, yang siap menggetarkan bangsa-bangsa pamer satu Indonesia. Oke, tanpa lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria yang sedang menikmati permainan menyenangkan bersama seorang wanita. Nama pria ini adalah Tang. Kemudian saat asyik bermain, tiba-tiba Tang mendapatkan telepon dari selingkuhannya yang mengundang Tang untuk makan malam di rumahnya. Ya tentu saja jiwa playboy Tang masih bergejolak dan mengiyakan undangannya. Singkatnya saat malam tiba, Tang menuju ke rumah wanita yang menelponnya tadi siang. Namun sampai di rumah, keadaan rumah tampak sepi dan gelap. Tang pun memasuki dalam rumah itu. Tak berselang lama muncul seorang wanita dengan pakaian yang sangat seksi, menggoda Tang untuk bermain cinta. Cara wanita ini sangat unik, yaitu dengan cara mengikat kedua tangan Tang di sofa. Namun tak disangka wanita ini mengeluarkan tongkat baseball dan memukulnya hingga pingsan. Setelah tersadar, Tang sudah berada di padang pasir gurun dengan hanya memakai celana pendek tanpa pakai baju. Dia pun bingung apa yang terjadi. Kemudian ia menemukan foto dan sebuah kondom di dalam celananya. Foto itu adalah 4 wanita yang Tang pacarin dan permainkan. Dan ternyata mereka adalah sahabat. Inilah 4 pelaku yang membuang Tang ke padang pasir gurun tersebut. Tak banyak yang bisa dilakukan. Tang hanya bisa marah, kesal dan mengutuk wanita tersebut. Tang akhirnya berjalan mencari jalan pulang dan mencari pertolongan. Tapi di sini ia terlihat sangat sekarat dan kehausan. Hingga ia melihat sebuah sumber air gurun itu. Tang pun mendekat dan meminum air itu. Tapi ternyata itu bukan air, melainkan hanya halusinasi Tang saja. Dan Tang pun kembali putus asa. Tapi tiba-tiba sekelompok wanita penunggang kuda datang menghampirinya. Tang dengan lancang membuka penutup wajah wanita penunggang kuda tersebut. Alhasil Tang dipukul oleh wanita pengawal itu sampai pingsan. Jadi nama wanita ini adalah Thalia. Dia adalah ratu dari suku Haliba. Di sini akhirnya Tang dibawa oleh wanita itu ke tempat mereka. Tang dikurung di dalam sangkar. Setelah beberapa hari, Tang kelihatan sangat lesu dan berantakan. Lalu datang seorang pria memberikan Tang makanan. Karena ini adalah suku wanita, maka dipastikan pria ini adalah budak dari suku tersebut. Benar saja, pria ini bernama Profesor Chang. Ia ketangkap saat melakukan penelitian di gurun ini. Dan juga Profesor Chang memberitahu Tang kalau besok ada ritual pengorbanan. Dan tentunya salah satu dari mereka akan dijadikan korban persembahan. Tapi di sini ada cara supaya mereka tidak memilih kamu. Caranya, kamu harus bertingkah seperti orang gila. Setelah menjelaskan semua itu, Profesor Chang pun pergi. Di saat malam tiba, di sini ternyata yang dikurung bukan cuma Tang saja, tapi masih banyak pria yang juga ditangkap. Tang pun mempraktekkan seperti yang Profesor Chang katakan tadi siang, yaitu pura-pura menjadi seperti orang gila, namun usahanya gagal. Tiba upacara pengorbanan, banyak yang dibawa oleh mereka, termasuk Tang, berbaris rapi di atas panggung. Dengan seorang wanita yang menari-nari, wanita ini adalah Master Ula. Kemudian satu persatu sotongnya diperiksa. Jika sotongnya berukuran kecil, maka harus dipotong sebagai persembahan. Dan satu persatu sotongnya pun mulai dipotong. Dan tiba giliran Tang. Master Ula sangat terkejut melihat sotong milik Tang yang berukuran big size. Dan ternyata Tang tidak dijadikan tumbal, melainkan Tang terpilih menjadi suami dari Ratu Thalia. Karena Tang memiliki sotong yang sangat besar, Tang pun masuk ke kamar Ratu Thalia. Karena Tang begitu agresif mengingat ia adalah seorang playboy, Ratu Thalia pun tidak begitu menyukainya. Sehingga Tang pun dihukum, ditusuk pantatnya menggunakan kayu. Keesokan harinya, Profesor Chang membawa Tang menemui Master Ula. Di sini Master Ula menjelaskan kalau sekarang Tang sudah menjadi budaknya Ratu. Dan kamu diberikan kesempatan selama 3 bulan untuk bisa membuat Ratu hamil. Jika tidak, maka kamu akan dibunuh. Setelah itu Tang bertanya kepada Profesor Chang, jika saya berhasil membuat Ratu hamil, apa aku akan dibebaskan? Profesor Chang menjawab, itu tidak mungkin terjadi. Ratu hanya menunggu bayinya lahir, kemudian kamu akan tetap dibunuh. Jadi suku ini tidak ada istilah dilepaskan, semuanya akan berujung pada kematian. Lalu Profesor Chang membawa Tang ke sebuah pasar yang sangat ramai. Anehnya pasar ini beda dari biasanya.
Di sini yang dijual adalah budak-budak pria. Terlihat seorang wanita membuat penawaran untuk pelanggannya. Tentu saja mereka membelinya untuk menjadi pemuas nafsu para wanita-wanita ini. Di sini sempat terjadi keributan karena dua wanita ini memperebutkan seorang pria yang sama. Tang dengan gayanya mencoba melerai perselisihan antara dua wanita tersebut dengan cara mengajari mereka sweet batu gunting kertas. Tapi wanita-wanita ini malah tidak mengerti dengan cara yang Tang ajarkan dan menganggap cara yang Tang ajarkan ini terlalu mudah. Akhirnya mereka menyelesaikan dengan cara suku Haliba, yaitu bertarung hingga salah satunya mati. Suatu hari seorang tangan kanan ratu yang bernama Aima melaporkan ke ratu jika salah satu suku yang bernama suku Tesda mencoba mendekati daerah kekuasaannya dan Aima meminta izin untuk menyerang. Tapi di sini ratu melarang karena ratu tidak mau ada peperangan di antara mereka. Setelah itu ratu sedang pusing. Tang menawarkan kepada ratu untuk dipijit hingga ratu merasa enakan sehingga ratu menawarkan apa yang Tang inginkan akan dikabulkan. Di sini Tang pun meminta sebuah rumah dan ratu pun memberikannya. Keesokan harinya Profesor Chang dan Tang dengan semangat membersihkan rumah yang diberikan ratu dan menjadikan sebuah salon kecantikan untuk penduduk suku Haliba supaya suku Haliba bisa mempercayai mereka berdua sehingga mereka punya celah untuk lolos dari tempat ini. Singkatnya tempat ini ternyata disukai penduduk Haliba. Banyak pengunjung yang datang untuk mempercantik diri mereka sehingga kini salon Tang dan Profesor Chang menjadi sangat populer di kalangan suku Haliba. Saat malam tiba, Tang mulai merayu Ratu Thalia. Di sini Tang mengungkapkan kalau dia sangat mencintai Ratu Thalia. Namun Ratu Thalia tidak tahu apa itu cinta dan tidak mengerti. Lagi asik-asiknya merayu Ratu, tiba-tiba ada teriakan di luar. Tang dan Ratu pun menghampiri ke sana. Ternyata ada anak kecil yang jatuh dari sumur dan tak sadarkan diri. Tang pun menawarkan bantuan untuk menyelamatkan anak tersebut. Tapi mereka seperti tidak percaya. Namun Ratu memberikan izin kepada Tang untuk menolong anak tersebut. Alhasil, Tang berhasil menyadarkan anak itu, membuat warga terkagum-kagum termasuk Ratu Thalia. Keesokan harinya, orang-orang sudah mulai berbeda, di mana semua orang mulai tersenyum melihat Tang. Dan bukan cuma itu, di sini Tang juga disambut oleh wanita-wanita cantik suku Haliba dan memberikannya kalung bunga. Di sini tentu saja misi Tang berhasil mendapatkan hati suku Haliba. Malam pun tiba, terlihat seorang budak suku Haliba memasukkan serbuk racun ke dalam sumur. Tentu saja untuk meracuni penduduk suku Haliba supaya ia bisa kabur dari tempat ini. Tiba-tiba datang Profesor Chang dan Tang yang merencanakan aksi kabur besok saat Ratu Thalia dan pasukannya pergi memeriksa perbatasan. Keesokan harinya Ratu dan pasukan pun pergi, tapi ternyata Tang juga ikut bersama mereka. Di tengah perjalanan mereka diserang suku Tesda, dan suku Tesda itu penduduknya semuanya pria. Karena jumlah suku Tesda yang begitu banyak membuat suku Haliba mundur, tapi Ratu Thalia dan Tang terpisah dari pasukan. Mereka berdua pun bermalam di sebuah goa. Lalu Ratu menceritakan bahwa dahulu kala di Pulau Talio ini berdiri beberapa suku dan salah satunya adalah suku kami yaitu suku Haliba dan juga suku Tesda yang tadi menyerang kita. Setiap tahun selalu terjadi pertumpahan darah antara beberapa suku ini, sehingga suatu hari muncul seorang pria dari dunia asing yang bernama Osa, dan ia memakai kuda putih. Lalu Osa menantang semua pemimpin suku yang ada di Pulau Talio. Singkat cerita, Osa berhasil menaklukkan semuanya. Lalu Osa membuat sebuah perjanjian di mana semua suku harus berhidup damai tanpa harus mengusik satu sama lain. Tapi salah satu suku yaitu suku Tesda sudah bosan dengan perjanjian Osa dan muak hidup damai. Sehingga inilah alasannya kenapa suku Tesda menyerang suku Haliba. Setelah selesai bercerita, mereka pun melakukan aktivitas cocok tanam di dalam goa ini. Sementara itu, suku Tesda sudah membuat rencana penyerangan besok pagi ke suku Haliba. Esokan harinya, saat Tang dan Ratu kembali ke desa, mereka melihat banyak penduduk yang sudah mati keracunan. Tentu saja pelakunya adalah budak yang semalam yang memasukkan racun ke dalam sumur air suku Haliba. Ternyata budak ini adalah suruhan suku Tesda. Ratu pun menyuruh pengawalnya untuk membebaskan semua budak pria agar bisa membantu melawan penyerangan dari suku Tesda yang sebentar lagi tiba. Namun tak lama kemudian, Profesor Zhang datang tertangkap oleh suku Haliba. Di sini Profesor Zhang pun mengatakan kepada Tang, "Mengapa engkau masih di sini? Bukannya kita sepakat untuk kabur bersama? Saya menunggumu sangat lama di perbatasan." Ratu yang mendengarnya pun sangat kecewa kepada Tang. Padahal Ratu sudah mulai percaya, tapi Tang malah berniat mengkhianatinya.
Alhasil, Tang dan Profesor Chang diasingkan di mana mereka berdua dilepaskan di padang gurun dan dilarang untuk kembali. Karena jika ratu melihatnya lagi, maka akan dibunuh. Tapi di tengah perjalanan, Tang dan Profesor Chang melihat pasukan Tesda yang sedang menuju ke arah kampung suku Haliba. Tang pun mengajak Profesor untuk kembali membantu suku Haliba melawan suku Tesda. Tapi mereka berdua berselisih pendapat. Profesor Chang ingin bebas, Tang ingin kembali, sehingga mereka berdua baku hantam. Dan Tang memutuskan untuk kembali sendirian tanpa Profesor Chang. Sementara itu suku Tesda sudah tiba dan menyerang semua suku Haliba. Karena banyaknya pasukan dari suku Tesda, akhirnya suku Haliba kalah. Di sini Profesor Chang ternyata kembali dan berhasil menyelamatkan seorang anak, tapi Chang harus pingsan karena dipukul budak pengkhianat tersebut. Di sini pemimpin suku Tesda sudah memasuki kamar Ratu Thalia. Namun ada Master Ula yang mencoba mengulur waktu dengan mengajak pemimpin suku Tesda untuk bercocok tanam. Namun usahanya gagal, sehingga tiba di titik akhir mereka dikumpulkan semuanya. Tampak wajah putus asa dari suku Haliba karena telah kalah dari suku Tesda. Namun tiba-tiba seorang pria penunggang kuda putih datang. Ya tak lain dan tak bukan, pria ini adalah Tang. Dengan gagah dia menantang pemimpin suku Tesda untuk bertarung by one. Jika suku Tesda kalah, maka ia harus pergi dari sini. Sontak saja semua penduduk Haliba terkagum-kagum dengan aksi Tang. Pertarungan pun dimulai antara pemimpin suku Tesda dan Tang. Ternyata Tang sangat jago ilmu bela diri, sehingga pada titik akhir Tang mengeluarkan jurus andalannya, yaitu tapak 5 jari. Dan Tang berhasil memukul sotong pemimpin suku Tesda hingga pecah, dan Tang pun menang. Di akhir film diperlihatkan suku Haliba yang tampak bahagia berkat keberanian Tang. Profesor Chang pun menjadi idola baru di kampung itu. Kemudian diperlihatkan penduduk Haliba bersiap melakukan upacara pengorbanan. Dan ternyata yang dikorbankan adalah si Tang. Walaupun Tang sudah bersusah payah menolong suku Haliba, tapi akhirnya Tang harus dikorbankan. Seperti yang dijelaskan Profesor Chang di awal film kepada Tang, bahwa jika ratu berhasil mengandung dan akan melahirkan, maka pria yang akan membuat ratu hamil itu harus dikorbankan untuk menyambut anaknya yang akan lahir. Sebenarnya dari awal Tang sudah bisa pergi dan bebas, tapi Tang malah kembali menjadi pahlawan kesiangan. Walaupun ratu juga mencintai Tang, namun inilah peraturan yang harus ditaati dan tamat cuy.